Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Agraria. Adapun yang akan diketengahkan pada kesempatan ini yaitu tema tentang hak-hak agraria. Nah, bagaimana hak-hak agraria tersebut? Selanjutnya kita simak slide berikut. Ya, baik. Nah, kita akan memulainya dengan membahas lebih lanjut tentang hak penguasaan atas tanah. Nah, jadi pengertian penguasaan. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum, dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya. Misalnya, pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya, tidak diserahkan kepada pihak lain. Kemudian penguasaan tanah terdiri dari aspek privat dan aspek publik. Maksudnya, aspek privat yaitu penguasaan secara yuridis atas tanah, namun penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Dan penguasaan fisik secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Nah, aspek publik yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Kita singkat UPA. Nah, hak penguasaan atas tanah hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, yang dimiliki haknya maksudnya. Nah, sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan tanah itulah yang menjadi tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Ya. Berikut. Nah, pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Apa maksudnya? Nah, berikut. Jadi, hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut. A. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. B. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya, serta jangka waktu penguasaannya. C. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya. Sedang D. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.
Jadi begini maksudnya. Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut. A. Mengatur hal-hal penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu. B. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain. C. Mengatur hal-hal mengenai pemindahan kepada pihak lain. D. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya. Sedang E. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. Kemudian hierarki penguasaan atas tanah dalam UUPA dan hukum tanah nasional. Nah, hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan hukum tanah nasional meliputi hal-hal berikut ini. 1. Hak bangsa Indonesia atas tanah. Kedua, hak menguasai dari negara atas tanah. Ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat. Nah, 4. Hak perseorangan atas tanah. Nah, hak perseorangan atas tanah ini meliputi A. Hak-hak atas tanah. B. Wakaf tanah hak milik. C. Hak tanggungan. D. Hak milik atas satuan rumah susun. Kemudian masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam hierarki tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak bangsa Indonesia atas tanah. Nah, ini maksudnya hak bangsa atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara yang merupakan tanah bersama, ya, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 UUPA. Kemudian selain hak bangsa Indonesia atas tanah, yang kedua adalah hak menguasai dari negara atas tanah. Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam pasal 2 ayat 2 UUPA adalah meliputi A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan. Termasuk dalam wewenang ini adalah meliputi 1. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan. Pasal 14 UUPA Yunto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, kedua, mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya. Pasal 15 UUPA. Nah, yang ketiga, mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah, ya, dalam hal ini tanah pertanian, untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ya, pasal 10 UUPA. Nah, yang B, menentukan, ya,
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah, termasuk wewenang ini meliputi: 1. Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing, sebagaimana pasal 16 UU PA. Kedua, menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum. Pasal 7 Yunto pasal 17 UU PA. Nah, selanjutnya ya, kemudian yang C, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Nah, termasuk wewenang ini meliputi: 1. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 19 UU PA Yunto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah. 3. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan, baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam pasal 2 ayat 3 UU PA, yaitu mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hari ini kita berbicara mengenai hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat ya, diatur dalam pasal 3 UU PA, yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat masyarakat adat pengertiannya adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah. Menurut Budi Harsono, dalam bukunya yang dicetak tahun 1999, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih artinya masih eksis begitu ya, apabila memenuhi 3 unsur. Apa 3 unsur tersebut? Ya, 1. Masih adanya kelompok orang sebagai warga atau persekutuan hukum adat tertentu yang merupakan suatu masyarakat hukum adat. 2. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama warga sebagai Lebensraumnya. Nah, kemudian yang ketiga, masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksanaan hak ulayat. Nah, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria ya, Kepala BPN nomor 5 tahun 99 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat apabila ya, 1. Terdapat sekelompok orang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan kesatuan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, terdapat hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Dan yang ketiga, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut. Nah, kemudian, pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya, bila dalam kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing. Kemudian hak atas tanah, hak-hak atas tanah ya. Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang diberikan wewenang kepada pemegang haknya. Ya, perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, kemudian badan hukum untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. Nah, hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, berupa hak atas tanah, kemudian wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya atau yang dimiliki haknya oleh yang bersangkutan. Macam-macam hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai ya, gadai tanah, hak usaha bagi hasil ya, perjanjian bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Kemudian tanah wakaf tanah hak milik. Wakaf tanah hak milik diatur dalam pasal 40 ayat 3 UPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik ya. Diatur lebih lanjut tentang Undang-Undang Nomor 41 Nomor 2004 tentang wakaf. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 97, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang dimaksud dengan wakaf tanah hak milik. Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah bekas tanah hak milik yang oleh pemiliknya, dalam hal ini seseorang atau badan hukum, dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kemudian hak tanggungan. Hak tanggungan ya, merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional.
Hak tanggungan menurut UU PA dapat dibebankan kepada hak milik, ya, sebagaimana pasal 25. Kemudian hak guna usaha pasal 33 dan hak guna bangunan pasal 39. Nah, menurut pasal 51 UU PA, hak tanggungan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 4 tahun Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, ya, pasal 1 ayat 1-nya menyatakan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU PA. Berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditur-kreditur lain. Nah, menurut Budi Harsono, ya, hak tanggungan merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan kepada kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitur cedera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Nah, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara menurut ketentuannya wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Nah, itu. Nah, selanjutnya, hak milik atas satuan rumah susun. Secara implisit, hak milik atas satuan rumah susun diatur dalam pasal 4 ayat 1 UPA, yaitu maksudnya hak atas tanah dapat diberikan kepada sekelompok orang secara bersama-sama dengan orang lain. Pada hak milik atas satuan rumah susun, bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah susun. Hak atas tanahnya dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh pemiliknya, ya, satuan rumah susun. Hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh pemilik satuan rumah dapat berupa hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara. Yang dimaksud dengan rumah susun menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun, ya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dari segi fungsinya, rumah susun diutamakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. Akan tetapi, rumah susun dapat juga difungsikan untuk non-hunian, dalam hal ini untuk usaha. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam pemilikan satuan rumah susun, diterbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik atas rumah susun
menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, yaitu terdiri atas ya, A. Salinan buku tanah dan surat ukur atas tanah bersama menurut ketentuan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU PA. B. Gambar denah tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki. C. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang bersangkutan. Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijilid dalam satu sampul dokumen. Hak milik atas satuan rumah susun bukanlah hak atas tanah, melainkan hak atas penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan. Kemudian hak-hak agraria menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hak-hak agraria menurut UU PA yaitu 1. Hak atas tanah, yaitu hak yang memberi wewenang atau menggunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Kedua, hak guna air. 3. Hak pemeliharaan dan penangkapan air. 4. Hak guna ruang angkasa. Jenis-jenis hak atas tanah menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. 1. Hak milik. 2. Hak guna usaha. 3. Hak guna bangunan. 4. Hak pakai. 5. Hak sewa. 6. Hak membuka tanah. 7. Hak memungut hasil. Nah, yang terakhir, nomor 8, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas, ya, yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UU PA. Nah, yang meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, serta hak sewa tanah pertanian. Ya. Nah, jadi itulah pokok bahasan kali ini, ya, sebagaimana tema yang kita angkat mengenai hak-hak agraria. Sekira apa yang kita telaah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.